materi yang kedua, bagaimana caranya kalau kita membuat soal-soal ulangan, baik itu ulangan harian atau penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Yang jelas di sini bisa berbentuk pilihan ganda, juga bisa berbentuk ditambah dengan soal-soal ulangan harian. Nah, bagaimana caranya kita agar soal-soal yang dikerjakan siswa akan mempunyai atau mendapatkan skor secara otomatis, sehingga kita tidak menjumlah atau menskor siswa secara manual. Hal ini bisa kita lakukan di Google Form. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama, untuk membuat soal itu agar ada skornya adalah kita setting dulu di Google Form dengan mengklik tombol setelan ini seperti gambar roda ya, kita klik saja. Kemudian untuk setelan umumnya ini kumpulkan alamat email, tidak usah di checklist ya. Kemudian batasi ke satu tanggapan. Ini maksudnya kalau ini di checklist seperti ini, maka responden atau siswa yang mengerjakan soal misalnya memegang satu HP, itu ketika sudah kirim maka HP tersebut tidak bisa mengerjakan lagi. Ini mengantisipasi kalau siswa ada yang tidak punya HP sehingga bisa meminjamkan HP-nya. Oke, jadi biarkan saja tidak terchecklist. Oke, untuk responden dapat edit, ini tidak usah di checklist ya. Kalau bisa ini di checklist, maka siswa setelah klik kirim kemungkinan ada salah itu akan muncul sehingga bisa diedit. Oke, juga yang berikutnya lihat diagram ringkasan dan respon tag, ini tidak usah di checklist. Kemudian di presentasi ya, presentasinya ya, tampilkan status progres, ini tidak usah. Nah, ini terserah, kalau memang mau diacak maka di checklist. Maksudnya begini, siswa yang satu ketika membuka soal-soal di Google Form itu yang setelah diberikan linknya, maka siswa yang satu dengan siswa yang lainnya urutan soalnya tidak sama. Nah, itu yang dimaksud diacak. Oke, ini terserah saja mau diacak atau tidak. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ya. Ini juga di kosong saja ya, tidak usah, sehingga ketika klik kirim ini tidak bisa tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Sedangkan konfirmasi, pesan konfirmasi ini pesan terakhir, ketika sudah klik kirim akan keluar konfirmasi. Nah, ini bisa diubah. Nah, misalnya diketikkan terima kasih jawaban Anda sudah terkirim, misalnya seperti itu ya. Jadi ketika klik kirim, siswa itu akan memperoleh kalimat konfirmasi seperti ini, terima kasih jawaban Anda sudah terkirim. Nah, yang paling penting adalah ketika kita membuat soal-soal, maka di setelan kuis ini jadikan ini sebagai kuis, maka ini dijadikan sebagai kuis ya, untuk membuat skornya. Kalau ini tidak dijadikan kuis, maka tidak bisa kita membuat skor ya. Caranya adalah klik saja, kalau misalnya di laptop Bapak Ibu masih seperti ini, klik saja sebelah kanannya, maka akan berubah warna menjadi biru ya. Kemudian opsinya adalah segera setelah setiap pengirim. Ini maksudnya nilai itu akan segera langsung diketahui oleh siswa. Kalau ini nanti setelah peninjauan manual, ini melalui, artinya nilai itu akan dikirim melalui email siswa masing-masing. Pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Nah, ini kalau pertanyaan tak terjawab ini tidak usah ya, atau bisa saja
dicentang, ini siswa akan mengetahui jawaban yang benar berapa, kemudian yang salah berapa. Kalau nilai poin ini wajib, kalau ini boleh dicentang, boleh tidak. Oke. Kalau ini dicentang berarti siswa mengetahui yang salah berapa, kemudian jawaban yang benar itu berapa, kemudian nilai poinnya berapa. Itu maksudnya ya. Jadi soal-soal nomor berapa yang salah itu akan diketahui oleh siswa setelah klik kirim. Ini sebaiknya tidak usah ya, sebaiknya tidak usah. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa klik simpan. Nah, oke. Seperti biasa, kalau ini nama lengkap, kelas, absen, misalnya mau ditambah dengan identitas yang lain, oke, silakan ya. Ini seperti biasa, kemarin sudah dijelaskan, nama lengkap wajib diisi ya, sehingga akan ada tanda bintang merah. Artinya kalau sudah ada tanda bintang merah itu wajib diisi. Untuk masuk ke lembar soal ya, maka kita tambahkan bagian saja, sehingga setelah mengisi identitas nanti akan muncul berikutnya, lembar berikutnya. Tuh, caranya untuk menambah bagian itu adalah klik ini, tambah bagian. Karena saya sudah menambah bagian di sini, sudah saya siapkan contoh soalnya, maka saya tidak usah klik tambah bagian lagi. Nah, kemudian ditambah bagian itu diberi judul di sini, misalnya soal pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar di deskripsi. Jumlah soal 5. Nah, ini kalau saya cuma beri contoh 5. Kemudian jawaban yang benar semuanya, kalau benar semuanya skornya adalah 100. Silakan diubah kalimat-kalimatnya seperti apa, terserah Bapak Ibu ya. Contoh soal yang pertama di sini adalah siapakah nama Presiden Republik Indonesia sekarang. Nah ya, yang pertama karena ini pilihan ganda, maka opsi di sini pilih pilihan ganda. Oke, soal-soalnya saya contohkan seperti ini. Kemudian karena tadi sebelumnya sudah di setel menjadi kuis, maka akan muncul seperti ini ya, sehingga kita klik kunci jawaban itu, maka di sini jawaban yang benar itu kita klik. Nah ya, kemudian poinnya juga di sini, poinnya karena ini cuma 5 soal, agar menjadi 100 otomatis kalikan 20. Perlu diingat bahwa untuk Google Form ini tidak bisa memberi poin yang di belakangnya itu ada angka desimal, misalnya 1,5 poinnya itu tidak bisa, 2,25 itu tidak bisa, harus bilangan bulat. Oke, jadi kalau sudah klik selesai. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Misalnya soalnya seperti ini yang saya contohkan kemarin. Juga di sini opsinya adalah pilihan ganda. Nah, kemudian klik jawaban benar. Kunci jawabannya yang mana? Di sini jawabannya A, kunci jawaban A ya. Klik saja, kemudian poinnya 20. Setelah itu klik selesai. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk pertanyaan atau pernyataan di sini boleh diberi nomor ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 boleh, tidak usah diberi nomor juga bisa, tidak apa-apa ya. Oke. Nah, seperti di sini kita klik juga pilihan ganda. Nah, kemudian kita untuk membuat skor maka klik dulu kunci jawaban ya. Kunci jawabannya yang mana? 5 negara pendiri agama negara ASEAN pada tanggal 8 lain adalah kecuali, nah ini kecuali Brunei Darussalam, maka klik Brunei Darussalam ini sebagai kunci jawaban benar. Maka di sini tulis poinnya juga 20. Setelah itu klik selesai. Nah, kemudian nomor berikutnya, soal nomor berikutnya juga sudah saya contohkan di sini ya. Jumlah penduduk terbanyak pada tabel di bawah adalah, nah ini
kita klik kunci jawaban dulu, kemudian jawaban yang benar memang mana? Banyak, yang paling banyak adalah Surabaya. Kemudian jangan lupa poinnya juga 20 ya. Kemudian klik selesai. Soal berikutnya ya, kebalikannya soal nomor 4. Ini jumlah penduduk paling sedikit. Klik kunci jawaban dulu, kemudian pilih jawaban yang benar. Nah, di sini Cirebon misalnya. Kemudian poinnya jangan lupa 20. Klik selesai. Nah, untuk menginjak soal uraian, kita tambahkan lagi kolom bagian atau bagian lembar berikutnya. Jadi klik tambah bagian yang paling bawah sini. Nah, hingga di sini di bagian lembar bagian itu kita beri judul misalnya soal uraian ya, isilah dengan jawaban yang benar. Silakan kalau memang ini kurang pas kalimatnya bisa diganti. Jawaban benar, jawaban benar semua skornya adalah 25 misalnya, berarti jawaban satu soal benar itu skornya 5. Nah, ini lain dengan pilihan ganda, maka ini tetap perlu dinilai, dikoreksi secara manual, karena kalau di sini diberi kunci jawaban kemudian diberi poin juga, salah siswa menjawab kunci jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban, satu huruf saja atau satu titik saja salah, tidak sama dengan kunci jawaban yang diberikan, maka ini tetap akan dianggap salah. Itu kan kerugian bagi siswa, karena soal-soal objektif maka biarkan saja poinnya 0 di sini. Jadi jangan klik kunci jawaban. Ini karena soal uraian maka pilihlah paragraf saja. Selanjutnya nomor 2 juga begitu ya. Nah, nomor 2 di sini masih pilihan ganda, kita klik saja ubah menjadi paragraf ya. Nah, oh ya, tadi sudah wajib diisi. Kemudian soal nomor 2 kita jangan lupa wajib diisi. Kemudian soal berikutnya nomor 3 ya, jangan lupa klik paragraf juga, wajib diisi ya. Ingat, kunci jawaban tidak usah dibuat, sehingga ini nilainya manual, nanti dikoreksi oleh gurunya masing-masing. Soal nomor 4 demikian juga paragraf ya, kita klik paragraf, kemudian ini wajib diisi juga. Nah, soal nomor 5 juga wajib diisi juga paragraf ya. Ini sudah selesai, tidak usah save ya, karena ini tidak ada tombol save-nya, akan tersimpan secara otomatis. Untuk mengetahui apakah masih ada kesalahan soal-soal yang Bapak Ibu buat, maka sekali kita ingat pratinjau ya. Pratinjau ini sama seperti soal-soal yang akan diberikan kepada siswa. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalau kita tidak mengisi nama kelas, tidak bisa mengerjakan soal. Jadi kalau diklik berikutnya maka pertanyaan ini harus dijawab. Saya contohkan misalnya di sini namanya Mary, huruf besar semua misalnya. Mary, kelas 6A, nomor absen 15 misalnya. Nah, baru kalau sudah terisi semua, siswa akan bisa melanjutkan ke soal. Nah, seperti itu pilihan ya. Nah, ini sudah tampil 20 poin, 20 poin, 20 poin ya. Ini wajib dikerjakan atau wajib diisi. Saya isi secara acak misalnya. Jokowi, ini saya buat B misalnya, kemudian ini D, ini saya isi Surabaya, kemudian saya isi Cirebon. Nah, baru untuk ke soal isian maka klik berikutnya. Ketika siswa ingin kembali, misalnya karena ada data
siswa salah, misalnya penulisan nama salah, maka siswa bisa kembali ke halaman identitas. Jadi kita lanjut. Nah, maka kita langsung ke soal ulangan harian, soal isian maksud saya, atau uraian ya. Kita jawab, misalnya jawabannya Mas Menteri ya, kemudian ceritakan, ini saya kasih jawaban asal aja ya, si jawaban asalkan terisi, karena kalau tidak terisi maka tidak bisa klik kirim. Kemudian sebelum hasilnya saya kasih jawaban oke, misalnya iya, sembarang ini, yang penting terisi ya. Oke, baru kalau sudah seperti ini kita bisa klik kirim. Nah ya, nah ini yang dimaksud saya tadi, terima kasih jawaban Anda sudah terkirim. Ketika siswa ingin klik ingin mengetahui skornya, maka di sini ada tombol lihat skor ya. Nah, jadi totalnya adalah di pilihan gandanya 80 nilainya, berarti ada satu soal yang salah tuh. Dan untuk lembar berikutnya 0 poin, 0 poin. Ini untuk soal uraian, jadi belum diberi poin. Oke, soal pilihan ganda 80 dari 100 poin ya. Nah, ini maksud saya ketika ditampilkan soal jawaban yang benar dan soal jawaban yang salah di pengaturan awal tadi. Oke, sehingga siswa setelah klik skor nilai akan mengetahui jawaban yang dia kerjakan ya. Makanya sebaiknya di pengaturan ini ya, di kolom kuis, nah ini ya, ini jangan dicetak. Oke, mungkin ini tentang pembuatan soal ulangan atau soal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun, cara memberi skor. Oke, nah kemudian bisa kita lihat di tanggapan yang telah kita buat. Nah, ini Mary masuk tadi sudah ya, jawaban soal isiannya juga masuk di sini ya. Ini, nah nanti tinggal Bapak Ibu mengoreksi secara manual itu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah paham 100%, sehingga bisa membuat soal-soal online melalui fasilitas yang disediakan Google yang namanya adalah Google Form atau Google Form. Oke Bapak Ibu, ini tadi ada yang belum saya ingatkan lagi Bapak Ibu, cara mengirim ya, biar tambah ingat lagi. Cara mengirim link ke siswa atau grup WA siswa ya, jangan lupa nih, klik kirim. Setelah selesai soal dibuat semuanya fit, maka klik kirim. Nah, ini melalui email. Kemudian kalau yang ini link untuk mengirim, kalau kita punya web
atau website ya. Nah, sedangkan untuk mengirim ke WA, untuk mengirim ke grup WA siswa, maka klik ini. Nah, inilah link yang bisa kita kirim ke grup WA. Namun kita bisa memperpendek link tersebut, klik saja, atau ini checklist saja, perpendek URL, kemudian klik salin. Nah, kemudian langsung pastekan di grup WA-nya siswa. Nah, setelah itu sudah selesai semuanya. Siswa sudah bisa klik link itu, langsung bisa menuju ke soal-soal ulangan yang sudah Bapak Ibu buat di Google Form atau Google Formulir. Kita tutup saja ini. Nah, oke Bapak Ibu, semoga tambah paham dan tambah oke. Yang paling penting adalah semangat untuk BDR, belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.